Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din hunafa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza siratan mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali mari kita persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga siang ini masih memberikan kepada kita semua karunia umur dan kesehatan, sehingga dengan itu kita dapat beraktivitas, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembari selawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang akan memohonkan syafaat bagi kita di yaumil akhir, yaitu suatu hari kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, yang hari itu tidak lagi bermanfaat harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak, tetapi kedatangan kita dengan hati yang bersih, dengan amal ibadah yang telah kita lakukan selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini terjadi fenomena di tengah-tengah kehidupan kaum muda kita, di mana pemikiran-pemikiran mereka mulai dirasuki oleh paham-paham, ideologi-ideologi yang merusak akidah, yang ini semakin mengkhawatirkan kita semua. Kita sebutlah paham itu adalah paham agnostik style yang menjadi tren anak-anak muda sekarang di zaman modern ini. Agnostik ini adalah kembaran daripada ateisme. Ateisme secara jelas menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agnostik sebagian masih mempercayai Tuhan, tapi mereka tidak mau untuk mengurusin masalah yang berkaitan dengan agama dan Tuhan. Mereka menghindar ketika berbicara tentang Tuhan dan agama. Mereka meragukan apakah Tuhan dan agama itu bisa dinalar keberadaannya, bisa dibuktikan keberadaannya. Ini kemudian menjadi tren di kalangan kaum cendekiawan muda juga, yang seakan-akan pemahaman ini membuat mereka semakin kelihatan intelektualitasnya, semakin kelihatan kecerdasan. Padahal jamaah rahimakumullah, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kenapa manusia butuh agama? Maka salah satu jawabannya adalah karena tidak semua dalam kehidupan ini, apalagi hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh pemikiran manusia, tidak semua dalam kehidupan ini bisa dituntaskan oleh keterbatasan akal manusia. Oleh karena itulah, kata Yusuf Qaradawi, maka manusia butuh agama. Dengan agama itulah manusia akan bisa dibimbing kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratan mustaqim. Inilah agama yang lurus, agama Islam. Wa la tattabi'us subula, jangan cari lagi yang lain.
paham-paham yang lain, agama-agama yang lain. Karena itu akan berakibat fatafarraqa. Kamu akan kemudian menjadi keluar dari jalan kebenaran itu. Fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergelincir dari jalan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, Allah telah menjaminkan Islam ini dengan segala kesempurnaannya. Allah telah menjaminkan juga Islam ini di atas segala-gala agama yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itulah, maka masalah keyakinan, masalah akidah adalah masalah penting dalam Islam. Inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan umat Islam, baik di kalangan generasi muda, generasi tua, dan seterusnya. Oleh karena itu, penanaman akidah ini adalah menjadi prioritas utama di dalam Islam. Seseorang yang akidahnya benar dan baik, itu akan melahirkan ubudiyah, amaliyah, menjadi ibadah yang akan menjadi benar. Ketika orang ibadahnya menjadi benar, maka akhlak dan muamalahnya juga akan benar. Begitu juga sebaliknya, ketika akidah itu rusak, maka ibadahnya juga akan rusak. Ketika ibadah seseorang akan rusak, maka akhlak dan muamalahnya juga akan rusak. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah di dalam Islam, penanaman akidah ini menjadi prioritas utama yang harus kita lakukan. Allah telah menjadikan ajaran inti dari setiap agama dari setiap ajaran-ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabinya, hanya satu ajaran inti yang utama, yang itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Oleh karena itulah, mungkin di dalam berbagai macam fenomena yang ada dalam kehidupan kita sekarang, maka persoalan akidah dan ketauhidan ini selalu mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Paham-paham materialisme, rasionalisme itu semakin mengemuka saat ini, yang mengarahkan orang kemudian segala sesuatu dalam hidup ini harus diukur dengan rasionalitas, harus diukur dengan hal-hal yang bersifat material. Inilah yang menyebabkan, yang menjadi akar orang-orang menjadi anti kepada Tuhan atau tidak meyakini adanya Tuhan. Dan ini adalah paham yang sangat lama dan tua umurnya kalau kita lihat dari sejarahnya. Bahkan di masa Nabi Musa alaihissalam juga mengalami hal yang sama. Ketika Nabi Musa mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata umat Nabi Musa kepadanya? Ya Musa, lan nu'minu laka hatta narallahi zahra. Hai Musa, kami akan beriman kepada Tuhanmu itu kalau kau bisa tunjukkan Tuhanmu itu seperti apa. Inilah benih-benih materialisme, yang segala sesuatu ingin dilihat dengan kasat mata, yang segala sesuatu akan dilihat secara materi. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang keyakinan-keyakinan pada dimensi-dimensi ajaran akidah di dalam Islam, agar betul-betul kita bisa menerima itu sebagai sebuah keyakinan. Kita mengakui bahwa tidak semua dalam kehidupan ini keberadaan sesuatu harus bisa dilihat. Allah telah menyentuhkan kepada kita ciptaan-ciptaannya yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa untuk melihatnya. Kita tidak pernah bisa melihat udara seperti apa, tapi bisakah kita bayangkan kalau kita tidak menghirup udara selama beberapa menit? Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Islam ini adalah sesuatu yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita senantiasa berkomitmen untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jemaah rahimakumullah, orang yang benar akidahnya, maka dia akan menjalani hidup ini dengan benar. Akidah itu akan membentengi dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Akidah itu akan membentengi dia dan akan bisa menjadikan seseorang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begitu juga sebaliknya, dengan akidah itu dia akan bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya, menegakkan keadilan dan kebenaran, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, di dalam Islam ini banyak tahapan-tahapan yang harus kita jalani agar kita menjadi orang-orang yang bisa pada tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kita tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, tetapi harus menjadi orang-orang yang soleh, yang beramal soleh, beriman kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah orang yang akidahnya benar, dia akan bisa menjalani kehidupan ini dengan ringan, karena segala sesuatu dalam hidupnya selalu digantungkan kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya tempat dia menggantungkan kehidupannya. Tidak ada yang dia khawatirkan dalam kehidupan ini. Masalah rezeki, masalah hidup dan mati, masalah kehidupan dan seterusnya, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa akan menjalani hidup ini dengan ringan, tidak ada beban yang dia rasakan. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita yang kedua setelah kita meyakini Islam ini, memahami Islam ini dengan benar, maka selanjutnya kita adalah mendakwahkan Islam ini dengan cara yang benar juga. Oleh karena itu banyak sekali kita melihat cara-cara yang ditempuh mendakwahkan Islam ini dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah dalam surat An-Nahl 125 dengan jelas memberikan metode dan jalan yang benar kepada kita bagaimana kita harus mendakwahkan Islam ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah, bijaksana, yang damai, yang sejuk, yang sopan, yang santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, berisikan hal-hal yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu, berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik juga, tidak dengan menghina, tidak dengan membuli, tidak dengan memojokkan dan seterusnya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa-siapa yang mendapat petunjuk. Jamaah rahimakumullah, citra Islam di tengah-tengah kehidupan global sekarang ini sedemikian rupa karena ulah segelintir orang yang menampilkan Islam ini sedemikian rupa, yang kemudian membuat orang-orang yang tidak paham tentang Islam ini menjadikan kita semua terpuruk di dunia internasional ini. Oleh karena itulah mari kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita untuk senantiasa bagaimana mendakwahkan Islam ini dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimakumullah, pada akhirnya marilah juga kita pada tahap selanjutnya membela keberadaan Islam ini agar Islam ini betul-betul menjadi jalan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Percayalah kalau kita menolong Islam ini, maka Allah akan menolong kita dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita membiarkan Islam ini
diperlakukan sedemikian rupa, maka Allah juga akan membiarkan kita terpuruk dalam kehidupan kita. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran, senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang menggunakan kecerdasannya, menggunakan akal sehatnya yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, sehingga dengan itu ia bisa memahami tidak hanya ayat-ayat qauliyah tetapi juga ayat-ayat qauniyah dalam kehidupannya. Semoga dengan itu dia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itulah kata Allah yang akan menjadi penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan ke surga, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin di dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.